Bab 489. Kurang ajar, aku adalah bibimu. Di belakang Sander, seorang wanita mengenakan gaun panjang hitam ketat. Ekspresinya amat dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia memegang pedang panjang di tangan. Langkahnya yang lambat memancarkan aura pedang yang tajam dan dingin hingga merobek dan menghancurkan ruang waktu di sekitarnya. Kedatangannya membuat para pembalik waktu tampak mengernyit. Bukankah mereka sudah menghalangi para ahli dari alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata? Dari mana asal orang ini? Sementara pikiran para pembalik waktu bergejolak, dia tiba-tiba maju dengan pedangnya. Pedang panjang di tangannya mendadak menciptakan sebuah jurang waktu yang tak terbatas. Dua pembalik waktu yang berada di dekatnya langsung kehilangan nyawa sebelum mereka bisa bereaksi. Ketika orang-orang menyadarinya, lebih dari 10 pembalik waktu langsung terbunuh. Pemandangan ini membuat wajah pria paruh baya sontak memucat. Dari mana ahli ini berasal? Tanpa ragu, dia langsung mundur. Para ahli di sekitarnya juga mundur untuk menghindari serangan wanita itu. Tebasan pedangnya bahkan lebih menakutkan daripada Sander. Apa ini? Mereka melihat wanita di kejauhan dengan ketakutan. Sayangnya orang itu tidak berhenti. Dia mendadak bergerak lagi. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang muncul seperti awan yang menakutkan dan menyerang ke arah para pembalik waktu. Para pembalik waktu sangat ketakutan melihat ini. Mereka mulai mundur dengan cepat. Sayangnya, beberapa dari mereka yang terlambat mundur sehingga langsung hancur. Pembunuhan dalam sekejap. Para pembalik waktu yang mundur sampai beberapa puluh ribu meter melihat adegan ini. Mereka sangat kaget dan takut. Wanita itu melihat aksi mundur mereka. Ketika hendak menyerang lagi, dia mendadak agak mendongak dan melihat ke arah para ahli di belakang. Ada hampir 100 aura kuat yang melanda. Wanita itu tampak mengernyit. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Dia ingin menyerang lagi, tetapi dia malah berbalik. Di momen ini, ada serangan pedang darah yang langsung meluncur ke arahnya. Penyerangnya adalah Sander. Wanita itu cukup terkejut, lalu dia memegang pedangnya. Bam! Seberkas cahaya pedang darah hancur. Sander langsung terpental, tetapi pada saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya dan kembali menyerang wanita itu. Wanita bergaun hitam tampak mengernyit. Kurang ajar, aku adalah bibimu. Usai itu, pedang Sander sudah ditebaskan. Wanita itu mengangkat alisnya dan mengayunkan pedangnya. Bam! Seberkas cahaya pedang darah langsung hancur. Sander lagi-lagi terlempar oleh pedang itu. Melihat adegan ini, orang-orang di kejauhan, termasuk pria paruh baya agak bingung. Kenapa kedua orang ini bertarung? Di kejauhan, Sander hendak menyerang lagi. Sayangnya, bibinya tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, gelombang pedang yang luar biasa langsung menindas Sander. Wanita itu hendak menindasnya, tetapi tiba-tiba Sander mengangkat kepalanya. Dengan amarah yang membara, kekuatan garis keturunan dan niat pedang yang tak terbatas terus muncul dan berhasil menggulingkan serangan wanita itu. Adegan ini membuat wanita itu terkejut. Bocah sialan. Usai berbicara demikian, dia melangkah maju. Dia mengangkat tangan kirinya. Lagi-lagi, gelombang pedang yang kuat menerjang dan hampir menekan Sander yang emosi. Orang-orang di kejauhan saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung ketika menyaksikan ini. Kedua orang ini benar-benar bertarung. Pada saat itu, lebih dari 100 ahli muncul di sekitar. Ketika pria paruh baya melihat pemimpinnya, dia segera merasa lega. Kak Aaron. Aaron. Ahli puncak dari klan pertama. Aaron mengangguk, lalu melihat wanita bergaun hitam di kejauhan. Siapa dia? Pria paruh baya itu menjawab dengan serius, sepertinya dia adalah sekutu Sander. Mata Aaron tampak memicing. Dia memperhatikan wanita itu dengan ekspresi yang serius. Di kejauhan, Sander lagi-lagi ditekan. Tentu saja dia tidak akan menerima. Dia memegang pedang suci Suanyuan dan menusuk ke depan. Sayangnya pada saat ini, pedangnya seakan memiliki berat ratusan ribu pon sehingga menusuk sangat lambat. Akan tetapi, dengan bantuan dua kekuatan garis keturunan, serangannya lagi-lagi menggetarkan serangan bibinya. Melihat bahwa serangannya lagi-lagi diguncang, wanita itu agak terkejut dan memujinya. Bocah ini benar-benar hebat. Tanpa banyak berpikir, wanita itu lagi-lagi menekan ke bawah. Seiring dengan tekanan ini, kekuatan pedang yang dahsyat langsung menyerbu dan menekan Sander di tempat. Wanita itu hendak membawa Sander, tetapi pada saat itu, dia bak binatang buas yang meraung ke atas. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan niat pedangnya meluap seperti air pasang.
Seketika juga, aura Sander langsung mencapai tingkat Kaisar Agung Nasib. Bukan hanya itu, niat pedang Sander juga langsung tembus pada saat itu. Masuk dalam keilahian. Benar-benar mencapai keilahian. Pada saat ini, ilmu pedang Sander berubah secara drastis. Tekanan bibinya lagi-lagi terpental olehnya. Melihat situasi itu, wanita itu seketika tersenyum. Tidak disangka, dengan memberi tekanan, dia berhasil membuat tingkatan ilmu pedang Sander dan tingkatannya sendiri naik sekaligus. Ini benar-benar kejutan. Berhubung menyadari tatapan orang-orang di belakangnya, dia tidak mau membuang waktu lagi. Dia melangkah maju lagi, lalu melepaskan serangan pedang yang kuat. Dalam sekejap, Sander lagi-lagi ditindas. Dia baru saja berusaha melawan, tetapi wanita bergaun hitam mendadak muncul di depannya dan menekan bahunya dengan tangan kirinya. Bam! Sander yang baru saja berusaha melawan lagi-lagi ditekan. Wanita itu langsung memegang lengan Sander. Sosoknya berkelabat dan menuju kejauhan. Melihat wanita itu akan membawa pergi Sander, Aron mendadak berseru, "Kamu mau pergi kemana?" Usai berbicara demikian, sosoknya berkelabat dan langsung berubah menjadi panah. Dia mengejar kedua orang itu. Di belakangnya, semua orang tiba-tiba menghilang dari tempat dan mengejar mereka. Kecepatan Aron luar biasa. Dalam sekejap, dia sudah mengejar mereka dari belakang. Pada saat itu, tiba-tiba bibi Sander berbalik dan mengayunkan pedangnya dengan tajam. Aliran cahaya pedang menghantam seperti air terjun. Bam! Panah itu hancur. Aron langsung terpental cukup jauh. Ketika berhenti, dia melihat ke arah tangannya yang pecah dengan raut wajah terkejut. Tebasan pedang ini sungguh menakutkan. Di kejauhan, wanita itu berhenti bersama Sander. Sebab, sekelompok ahli telah mengelilingi mereka. Wanita itu memperlihatkan senyum licik di matanya, lalu pergelangan tangannya bergerak. Pedang di tangannya tiba-tiba terpental. Seketika, ribuan cahaya pedang melayang keluar dengan kekuatan yang menghancurkan. Pimpinan dari belasan pembalik waktu segera dibunuh oleh serangan itu, sementara yang lain mundur tanpa berani menantang kekuatan pedang tersebut. Wanita itu tidak ingin bertempur lebih lama. Dia hendak pergi lagi dengan Sander, tetapi pada saat itu, Aron mendadak muncul di depan mereka. Dia membuka telapak tangannya. Di tangannya, sebuah tungku hitam tiba-tiba melonjak ke langit. Aura kuno dan misterius tiba-tiba memenuhi udara dan mengisi seluruh aliran waktu dan ruang. Tepat setelah itu, sebuah tangan raksasa muncul dari aura hitam itu, lalu langsung menuju wanita bergaun hitam dan Sander dengan kuat. Tekanan besar langsung merobek alam semesta dan waktu di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Begitu melihat adegan ini, wajah cantik orang itu segera dipenuhi dengan lapisan embun dingin. Dia melemparkan pedangnya ke atas. Pedang berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menghantam tangan raksasa itu. Bam! Tangan raksasa itu hancur berantakan dan menjadi banyak pecahan yang menyembur ke segala arah. Adegan ini membuat ekspresi Aron menjadi ganas. Dia menggerakkan jari-jarinya sambil melontarkan sesuatu. Dia merapalkan mantra kuno. Tungku hitam itu tiba-tiba bergetar keras. Aura jahat yang mengerikan terus-menerus mengalir keluar dari dalam tungku itu. Tiba-tiba, suara aneh yang menakutkan keluar dari tungku itu, diikuti oleh monster siluman berwarna merah darah. Monster ini berwujud manusia, tetapi memiliki wajah hewan, dengan ekspresi yang ganas. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan menyebarkan aura jahat yang menakutkan. Adegan ini membuat wajah orang-orang di kejauhan segera menjadi serius. Ini adalah monster siluman darah yang terkenal. Monster siluman darah adalah penguasa utama daratan darah pada masa lalu. Tingkatannya adalah yang teratas seperti naga leluhur. Kekuatannya melampaui segalanya dan sangat kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa klan pertama masih memelihara monster mengerikan seperti itu. Munculnya monster siluman darah membuat bibi Sander menggertakkan gigi. Monster itu melompat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, langsung merobek ruang dan waktu di sekitarnya. Di depan, mata wanita itu agak memicing. Ketika monster siluman darah melompat ke depan, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Pada saat pedang dihunuskan, ribuan cahaya pedang tiba-tiba melonjak keluar. Bam! Dalam sekejap, monster siluman darah langsung terlempar beberapa puluh meter jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya langsung retak dan muncul banyak bekas pedang. Adegan ini membuat ekspresi Aron segera menjadi sangat serius. Tebasan pedang ini begitu menakutkan. Di sisi lain, para pembalik waktu juga menjadi sangat serius. Kekuatan baru wanita ini sungguh luar biasa.
Bagaimana mungkin masih ada ahli sekuat itu di alam semesta Guanxuan ini? Aron menatap wanita itu dengan tajam. Sorot matanya penuh dengan kehati-hatian. Siapa kamu? Wanita itu melirik Aron dengan acuh tak acuh. Memangnya pengecut sepertimu layak tahu namaku? Ucapan ini sontak menyulut emosi Aron. Berani sekali kamu menghinaku. Kamu. Wanita bergaun hitam mengangkat tangan dan mengayunkan pedangnya. Bam. Seiring dengan ledakan cahaya pedang, Aron langsung terlempar beberapa sangat jauh. Ketika dia berhenti, tubuhnya langsung terbelah dan darah menyembur keluar. Aron sangat ketakutan melihatnya. Para pembalik waktu di sampingnya juga menjadi sangat serius. Wanita itu melihat Aron dengan acuh tak acuh. Kalau kamu bukan pengecut, siapa lagi? Aron memandang wanita itu dengan tajam. Sorot matanya penuh dengan kebencian. Hari ini, kamu jangan harap bisa pergi dari tempat ini. Wanita itu mengangkat bahu seraya berucap, kalau begitu, aku tidak akan pergi. Usai berkata begitu, dia langsung menghentikan kekuatan pedangnya yang menindas Sander. Bam! Sebuah aura yang kuat meledak keluar dari tubuh Sander. Sander yang berada di depan wanita bergaun hitam tidak berkata apa-apa. Dia melihat ke arah bibinya secara naluriah. Awalnya, dia ingin menyerang, tetapi entah kenapa, dia diam-diam berbalik dan meluncur ke arah para pembalik waktu lainnya. Apabila tidak bisa melawan yang ini, ganti yang lain saja. Bersambung. Bab 490 paling muak dengan orang yang bawel sebelum mati. Begitu Sander berbalik dan berlari menuju kelompok pembalik waktu, wajah mereka segera berubah menjadi amat ketakutan. Mereka ingat bahwa Sander telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sementara mereka masih ragu apakah akan menyerang atau mundur, Sander sudah berada di depan mereka diikuti. Dengan cahaya pedang darah yang meledak, pria paruh baya itu mendadak berseru saking terkejutnya, bertahanlah. Tanpa pikir panjang, orang-orang segera bertindak. Energi mereka berkumpul dan membentuk sebuah perisai cahaya di depan mereka. Hanya saja, ketika cahaya pedang darah Sander turun bam. Perisai cahaya itu hancur. Beberapa pembalik waktu yang terkuat sontak dimusnahkan, sementara yang lain terpental mundur. Kekuatan pedang ini tak terhentikan. Sander berkelebat dan membantai orang-orang. Pedang terus diayunkannya. Serangkaian cahaya pedang darah meluncur ke segala arah, tanpa ada yang bisa menahannya. Pria paruh baya di tengah kerumunan melihat adegan itu. Wajahnya menjadi amat suram. Sebab, dia menyadari bahwa Sander telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sebelumnya, Sander memang kuat, tetapi mereka bisa menahannya saat bekerja sama. Hanya saja, kini Sander memberi mereka kesan bahwa dia sudah tak bisa diadang lagi. Yang lebih menakutkan lagi, kekuatan darahnya terus meningkat secara gila-gilaan. Ini tak masuk akal. Di sisi lain, wanita itu melihat Sander sedang membantai orang-orang dengan brutal di kerumunan. Senyum dingin melintas di wajahnya yang cantik, tetapi terkesan dingin. Dia mendadak menoleh ke arah jauh, ke arah Aron. Saat itu, senyumnya sudah menjadi dingin. Ketika Aron sedang memperhatikan Sander, dia mendadak merasakan dingin yang tak wajar. Dia menoleh ke arah wanita itu. Dia hendak bicara, tetapi wanita itu mendadak berkelebat dan sontak berubah menjadi cahaya pedang, lalu muncul di depannya. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia tak berani menghadapi serangan pedang wanita itu sehingga segera memakai tungku hitam untuk melindungi dirinya. Bam! Tungku hitam itu bergetar sebelum retak. Aron amat terkejut, tubuhnya bergetar dan mundur dengan cepat. Sayangnya pada saat itu, sebuah bayangan cacat mendadak muncul di depannya, kemudian ada pedang yang datang ke arahnya. Pedang ini bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Kala itu, Aron merasakan ajal sudah mendekat. Dia tak bisa menghentikannya. Tentunya, dia harus berusaha. Aura kematian membuat Aron memutuskan untuk bertarung. Dia mengepalkan kedua tangannya dan menyerang dengan kekuatan penuh. Ribuan sinar pelangi meledak dari tubuhnya, lalu menggetarkan ruang dan waktu di sekitar sana. Saat itulah, tebasan pedang dari bibi Sander tiba. Bam! Ribuan sinar panah hancur dalam sekejap. Aron sontak terpental puluhan ribu meter. Saat berhenti, tubuhnya hancur berkeping-keping. Di momen ini, tebasan pedang lain mendekat. Mata Aron sontak menyusut begitu melihat adegan ini. Dia tahu, riwayatnya sudah tamat. Pada saat yang krusial ini, dia tidak punya keinginan untuk melawan lagi ketika menghadapi tebasan pedang itu. Dia hanya bisa menunggu takdirnya. Di hadapan kekuatan absolut, pikiran dan keinginan sama sekali tidak berarti.
Di momen genting ini, sebuah tombak panjang tiba-tiba turun dari langit dan segera menghadang tebasan pedang itu. Bam! Tombak dan pedang bertemu. Gelombang energi mengerikan segera menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyebar hingga jutaan kilometer jauhnya. Orang-orang yang bertempur di sisi lain juga terkena gelombang dan terpental mundur. Wanita itu mendongak. Beberapa puluh meter di atas Aaron, berdiri seorang pria paruh baya berjubah panjang. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan dia memegang tombak, serta memancarkan aura tombak yang luar biasa. Miguel. Di dalam klan pertama, dia berada di peringkat ketiga dari segi kekuatan, hanya di bawah Anton dan Randy si ketua klan. Begitu melihat Miguel, Aaron segera merasa lega. Dia melirik wanita itu, lalu berucap dengan serius, "Kak Miguel, wanita ini sangat kuat. Jangan anggap enteng." Miguel melihat bibinya Sander dengan serius. Hanya saja, tidak ada rasa takut, melainkan membuatnya lebih bersemangat. Klan pertama tidak bisa dikatakan tak terkalahkan dalam aliran sejarah, tetapi jarang memiliki lawan. Harus diakui, upaya pembunuhan Sander kali ini membuat mereka terkejut. Sebab, mereka menemukan begitu banyak ahli di alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata. Sangat mengejutkan. Miguel hendak berbicara. Saat itu, si wanita tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan meluncur ke arahnya. Miguel tidak mundur, melainkan menyerang. Tubuhnya berubah menjadi sinar tombak dan menyerang. Pertarungan langsung. Bam! Tiba-tiba, ledakan bergema seperti guntur dari arena. Dalam sekejap, Miguel terpental puluhan ribu kilometer jauhnya. Sebelum dia berhenti, ada pedang yang datang ke arahnya. Bagi orang lain, pedang ini sangat cepat bak petir. Namun, bagi Miguel, itu sangat lambat seperti kura-kura yang berjalan. Hukum waktu. Tiba-tiba, rasa takut melanda hati Miguel. Dia tidak menyangka bahwa wanita di depannya menguasai hukum waktu. Menyentuh Tao. Wanita itu telah menyentuh Tao. Dengan demikian, niat bertempur dalam hati Miguel langsung lenyap. Dia mundur, tetapi pada saat itu, pedang mendadak bergerak lebih cepat. Bam! Sebuah cahaya pedang meledak dari tempat itu. Miguel segera terpental puluhan ribu kilometer jauhnya. Ketika dia berhenti, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Melihat adegan ini, Aaron sangat terkejut. Ekspresinya penuh dengan kebingungan. Miguel bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pedang dari wanita di depan. Pada saat itu, wanita itu mendadak mengangkat pedangnya, dan berubah menjadi cahaya panjang yang menuju langit. Dia langsung menyerang Miguel yang hanya tersisa jiwa. Mata Miguel memicing dan wajahnya pucat. Dia ingin melawan, tetapi sebelum memikirkannya, sebilah pedang langsung menusuk dahinya. Bam! Miguel langsung terpaku di tempat oleh pedang itu. Wanita bergaun hitam muncul di depan Miguel. Dia melihat Miguel dengan acuh tak acuh. Ketika Miguel hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan. Bam! Miguel langsung lenyap. Dia berucap dengan dingin, "Aku paling muak dengan orang yang bawel sebelum mati." Usai berucap demikian, dia membuka telapak tangannya. Pedang muncul di tangannya. Dia berbalik melihat Aaron di depan. Ketika Aaron hendak bicara, dia tiba-tiba menghilang. Mata Aaron sontak memicing. Begitu mulutnya terbuka, dia segera diserang oleh sebilah pedang. Aaron terdiam. Wanita itu melambaikan tangannya. Seberkas cahaya pedang segera memusnahkan Aaron. Setelah menghabisi dua ahli klan pertama, dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Di sana, Sander sedang membantai dengan brutal. Usai mencapai tingkat kekuatan dan penguasaan ilmu pedang yang lebih tinggi, kekuatan Sander telah melonjak secara signifikan. Tidak ada yang berani mengadang pedangnya. Wanita bergaun hitam tidak membantunya, melainkan hanya diam-diam menonton. Bahkan, dia terkejut dengan kekuatan Sander saat ini. Kekuatan ini benar-benar melebihi batas. Tentunya, sebagian besar karena garis keturunan iblis gila yang jauh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Dalam keadaan normal, memiliki leluhur yang hebat sudah sangat luar biasa. Namun, keluarga yang memiliki dua leluhur yang hebat. Sander adalah generasi ketiga, tepatnya penerima manfaat terbesar dari garis keturunan ini. Bagi Sander saat ini, kekuatan dari garis keturunan iblis gila tidak terbatas. Selama dia sepenuhnya sadar, tanpa hambatan, dia dapat terus-menerus memperoleh kekuatan garis keturunan ini dan itu akan menjadi makin kuat. Kegilaan yang sebenarnya adalah kunci bertahan hidup. Tentunya, ada juga kelemahan. Begitu garis keturunan bangkit,
dia benar-benar tidak sadar sama sekali, seperti monster pembunuh yang tidak bisa dihentikan. Makin banyak membunuh, dia makin kuat. Di kejauhan, seiring dengan Sander yang membantai makin banyak orang, para pembalik waktu tidak lagi memiliki semangat untuk bertempur, terutama setelah melihat dua saudara klan pertama dibunuh. Ketika dua orang ini bersatu, mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Kini, pria paruh baya itu segera membuat keputusan. Mundur, mundur. Ucapan pria itu membuat semua orang segera berbalik dan melawan arus waktu untuk melarikan diri. Sander tidak ragu-ragu, dia langsung mengambil pedang dan mengejarnya. Berkat bantuan dari pohon nyata, dia tidak perlu khawatir tentang kehabisan energi spiritual. Dia bisa terus berperang. Kerja sama antara pohon nyata, pohon keramat alam, dan garis keturunan iblis gila, sungguh sempurna. Melihat Sander yang mengejar, wanita itu tidak menghentikannya. Dia malah mengikutinya. Menghentikan. Dia tidak akan menghentikannya. Bunuh. Dia akan membiarkannya membunuh dengan cepat dan senang. Di kejauhan, pembalik waktu sangat kesal ketika melihat Sander mendekat. Ratusan orang dikejar oleh seorang pemuda. Hanya dengan memikirkannya saja, sudah membuat mereka merasa malu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka semua tidak ingin bertarung sampai mati. Sebenarnya, kalau mereka bersikap keras kepala dan tidak takut mati, bahkan dengan bantuan garis keturunan iblis gila, Sander tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sayangnya, mereka semua takut mati dan tidak ingin mengorbankan diri untuk orang lain. Ketika melawan Sander, mereka semua licik. Mereka berharap orang lain akan maju dan bertarung dengan penuh semangat, sementara mereka bisa mendapat untung di samping. Ini juga alasan kenapa makin bertarung, Sander menjadi makin berani. Sebab, mereka semua tidak berani bertarung mati-matian, takut mati, dan ingin mengorbankan orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Bahkan saat ini, mereka tidak berpikir untuk bersatu dan bekerja sama untuk membunuh Sander, melainkan hendak melarikan diri dan menyerahkannya kepada orang lain. Seringkali, makin lama seseorang hidup, mereka menjadi makin egois dan takut mati. Tentunya, ada alasan lain, yaitu pada saat ini, di belakang Sander, ada seorang wanita yang adalah seorang kultivator pedang yang lebih menakutkan daripada dia. Dalam aliran sungai waktu, Sander mengejar dengan pedang suci Suanyuan. Dia meningkatkan kecepatannya ke tingkat maksimum. Tidak lama kemudian, sungai waktu itu memiliki puluhan mayat pembalik waktu. Di belakang Sander, wanita itu terus mengikuti. Dia tidak membantunya, karena pada saat ini para pembalik waktu tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Sander. Begitulah, Sander mengejar sekelompok pembalik waktu dan membantai mereka selama 1 jam. Saat itulah, bibinya tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan melihat ke ujung sungai waktu, lalu merenung dengan penuh perhatian. Raut wajah cantiknya berubah. "Bocah, berhenti." Usai berkata demikian, sosoknya berkelebat dan langsung mengejar Sander. Bersambung.